Bab 1366, Kesalahpahaman yang Memalukan. Tuan Chaides, mohon tenang dulu, kata Cahya menasihati. Chaides baru menyadari dirinya terlalu senang sampai lupa diri. Dia segera mengendalikan diri dan duduk kembali. Namun, dia sulit menutupi kegembiraannya. Senyuman lebar masih tergambar jelas di wajahnya. Bahkan pada saat duduk, Chaides terus menggerakkan kakinya. Memangnya siapa Agam? Bahkan semua bos Asosiasi Pedagang Indonesia, mereka juga mematuhi Agam. Ada yang mengatakan bahwa yang terlihat saat ini hanya sebagian kecil dari kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh Agam. Kekuatan yang dia miliki jauh lebih dahsyat, bahkan keluarga Haryanti, keluarga Nil, dan 9 alam surgawi berada dalam kendalinya. Kekuatannya sangat menakutkan. Siapapun yang memiliki hubungan baik dengan Agam, mereka pasti diuntungkan. Dengan memiliki Agam sebagai menantu, sulit bagi dirinya untuk tidak meraih kesuksesan. Namun, ada keraguan dalam hatinya. Kenapa putrinya tidak memberitahunya kabar baik ini? Tuan Chaides, kami memahami perasaan Anda saat ini. Jangan salahkan Papi karena tidak memberitahukan kabar ini. Lagi pula, perasaan tidak bisa dipaksakan. Ya, anak gadis punya harga diri yang tinggi. Jadi, dia malu untuk mengatakannya. Tapi sebagai seorang ayah, Anda perlu memberikan reaksi yang tepat. Kueni mengambil alih pembicaraan dari Cahya. Dia mengatakan sesuatu yang dilebih-lebihkan. Di satu sisi, dia berbicara yang baik-baik tentang Papi agar Chaides tidak menghukum putrinya. Di sisi lain, dia memberi isyarat agar Chaides membuat perhitungan kepada Agam. Chaides mengangguk. Dia benar-benar mengabaikan hal ini. Hubungan mereka berdua masih belum jelas, sebaiknya tidak mempublikasikan hubungan mereka berdua terlebih dulu. Meskipun bebas mencintai dan sebagai ayah, dia seharusnya memberi kebebasan kepada mereka berdua. Namun, selain sebagai ayah Papi, dia juga merupakan direktur grup Zetra. Dua hal ini berbeda. Kalau dia mengambil sikap seperti ayah mertua, maka kemungkinan Agam akan membencinya. Memikirkan kemungkinan ini, Chaides merasa takut. Lalu, dia berkata dengan tulus. Terima kasih kalian sudah memberitahukan kabar ini kepada saya. Saya berutang budi kepada kalian. Tuan Chaides, jangan sungkan. Ini sudah seharusnya kami lakukan, kata Cahya sambil tersenyum. Miati, Baron, dan yang lainnya tersenyum lebar. Bagaimana kalau kita datangi dia sekarang? Apa setelah pesta selesai? Tanya Cahya memberikan isyarat secara diam-diam. Jangan menunggu sampai pesta selesai. Kita datangi dia sekarang. Chaides berkata dengan terburu-buru. Agam ada di sini. Bagaimana mungkin aku mendiamkan masalah ini? Dulu dia tidak memiliki hubungan dengan Agam. Kalau dia mendatangi Agam, Agam pasti benci padanya. Namun, sekarang dia akan menjadi ayah mertua Agam. Kalau dia datang mengobrol dengan Agam sebagai calon ayah mertua, Agam pasti tidak menolaknya. Siapa tahu, dia bisa mengobrol dengan Agam mengenai hubungannya dengan putrinya. Kalau ada kesempatan, dia bisa mendiskusikan masalah pernikahan Agam dengan putrinya. Itu adalah kesempatan yang bagus. Makin Chaides memikirkan, dia makin merasa dirinya sudah keluar jalur. Ini menandakan bahwa dia susah mengendalikan keinginannya. Chaides terus berjalan. Sudah lama keluarga Pambudi sangat menantikan hal seperti ini terjadi. Mereka mengikuti Chaides. Jawab dan yang lainnya bingung saat melihat Chaides dan keluarga Pambudi datang menghampiri Agam. Chaides sudah gila. Dia mau saja membantu orang-orang brengsek itu mengganggu Agam. Semua keluarga konglomerat ingin menyaksikan, mereka mendekat ke arah Agam. Saat Agam sedang menunggu kedatangan Taufik, dia melihat Chaides dan rombongan datang menghampirinya. Belum puas juga mereka menggangguku? Tuan Agam, kata Chaides datang dengan wajah penuh senyuman. Cahya dan semua orang terkejut. Muncul perasaan kagum dalam hati. Dia memang pantas menjadi konglomerat yang memiliki kekayaan ratusan triliun. Meskipun berhadapan dengan pria miskin yang menggoda putrinya, dia tetap bisa menjaga kesopanan dan memanggilnya dengan sebutan Tuan. Ada masalah apa? Tanya Agam sambil mengerutkan dahi. Chaides tidak memedulikan sikap santai Agam. Lagi pula, Agam bersikap seperti ini ke semua orang. Namun, Cahya dan yang lainnya panik melihat sikap santai Agam. Cahya berkata, Agam, dia adalah Tuan Chaides, direktur grup Zetra. Dia juga merupakan ayahnya Papi. Aku mengenalnya, tidak perlu mengenalkan lagi, kata Chaides buru-buru. Aku sudah tahu. Lalu, kenapa? Agam tidak tertarik dengan orang-orang seperti Cahya. Dia juga malas mengikuti pola pikir mereka. Kamu tidak memanggil Tuan Chaides dengan benar. Kamu seharusnya berbicara sopan dengannya. Apa kamu mengerti? Kata Cahya dengan bahagia. Dia menganggap Agam sangat sombong. Dulu Agam berpura-pura hebat dan bersikap acuh tak acuh terhadap orang lain.
Orang lain juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dia. Namun, apa dia bisa berbuat seenaknya di tempat ini? Di sini adalah restoran Horizon. Di sini adalah tempat berkumpulnya sekitar 80% dari keluarga konglomerat di ibu kota kekaisaran. Apa pantas dia pura-pura hebat di sini? Apa dia pantas? Agam berkata sambil menatap Tidus. Bagaimana menurutmu? Tidak perlu bersikap formal. Jawab Tidus sambil tersenyum. Dia menganggap sikap Cahya dan yang lainnya terlalu berlebihan. Meskipun Agam berpacaran dengan putrinya, Agam memang seharusnya memanggil dia ayah. Namun, dengan status dan kekuatan yang dimiliki Agam, Agam boleh mengabaikan panggilan sesuai hierarki. Kamu berharap aku memanggilmu dengan sebutan apa? Tanya Agam dengan wajah kebingungan. Kenapa sikap Tidus aneh sekali? Dia tidak mempermasalahkan Tidus datang menghampirinya bersama dengan Cahya dan orang-orang brengsek lainnya. Tetapi kenapa mereka mempermasalahkan panggilan? Ini, kata Tidus sambil tersenyum canggung. Tidus sendiri bingung Agam harus memanggilnya dengan sebutan apa. Kalau memanggilnya dengan Tuan Tidus, hubungan mereka terdengar tidak dekat. Namun, kalau menyuruh Agam memanggilnya ayah mertua, terlalu terlihat jelas. Sebutan yang cocok agar terdengar dekat dan tidak terlalu terlihat jelas. Setelah berpikir sejenak, Tidus berkata, bagaimana kalau kamu memanggilku paman? PVFT. Dari kejauhan, Gerald langsung menyemburkan minumannya. Yuslan hampir jatuh terpeleset. Ekspresi Suiryo dan lainnya juga terlihat kaget. Paman? Tidus menyuruh Agam memanggilnya dengan sebutan Paman Tidus. Kenapa Tidus berani sekali menyuruhnya? Apa dia sudah kehilangan urat malu? Agam berkata sambil mengerutkan dahi. Usiamu memang lebih tua dariku, jadi tidak masalah aku memanggilmu dengan sebutan Paman, tapi apa kita serikat itu? Tidus menyuruh Agam memanggilnya Paman, membuat Cahya dan yang lainnya merasa tertegun. Namun, kalau Agam benar-benar memanggilnya dengan sebutan Paman, Cahya dan yang lainnya bakal kesal. Tuan Tidus sudah bersikap baik padamu, kamu jangan bersikap tidak tahu diri. Agam, kamu telah menggoda putrinya, tapi kamu masih pura-pura tidak terjadi apa-apa. Apa kamu tidak malu? Tanya Cahya memakinya. Ucapan Cahya barusan membuat orang-orang yang berada di sekitar langsung memandang mereka dengan wajah serius. Tidus sangat marah. Ingin rasanya dia mendatangi Cahya dan merobek mulutnya. Tidus menatap Cahya dan yang lainnya dengan wajah heran. Apa maksudnya ini? Apa mereka punya dendam pribadi dengan Agam? Selain itu, apa maksudnya Agam menggoda putrinya? Seharusnya putrinya yang menggoda Agam. Kenapa malah Agam yang menggoda putrinya? Apa pantas putrinya digoda oleh pria sehebat Agam? Tidus terlihat kebingungan. Ayah! Pada awalnya, Papi tidak memperhatikan. Namun, saat terjadi keributan, dia menjadi ingin menyaksikan. Dia terkejut melihat keributan yang terjadi, jadi dia langsung berlari mendekat. Papi, sebenarnya sudah sejauh mana hubunganmu dengan Tuan Agam? Tanya Tidus dengan buru-buru. Ayah, apa maksudmu? Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Kata Papi sambil menangis. Padahal hubungannya dengan Agam sudah membaik. Dengan adanya keributan ini, Agam bakal membencinya walaupun masalah ini sudah beres. Nona Papi, aku memahami perasaanmu karena aku juga punya putri. Sebenarnya, dia adalah mantan menantuku, tapi dia adalah menantu matri lokal. Putriku sampai sekarang menghilang entah kemana. Semua gara-gara putriku mencintai pria ini. Kata Cahya sambil pura-pura sedih. Queenie mengambil alih pembicaraan, dia berkata. Agam bukan pria baik, sikapnya juga tidak baik. Mantan istrinya adalah sepupuku, sekarang dia menghilang entah kemana. Mungkin saja, saat ini dia mengemis dan mengembara di jalanan. Lihat pria ini sekarang. Dia hanyalah seorang pria yang tidak setia dan tidak bertanggung jawab. Nak, jangan berharap dia akan baik padamu, itu tidak mungkin. Dia hanya mencari hidup enak, dia menyukai uangmu, bukan dirimu. Aku harap kamu bisa membedakan, jangan biarkan cinta membutakan pikiranmu. Kata Miati dengan hati-hati. Orang-orang mengira Papi sengaja mengarang cerita demi menutupi hubungannya dengan Agam. Pada akhirnya, semua orang menjadi marah. Menghina Agam sebagai orang yang tidak berguna. Menghujat Agam karena sikap dan perilakunya. Apa beberapa wanita ini buta? Apa otak mereka sudah rusak? Mereka berani sekali mengatakan hal-hal memalukan tanpa pikir panjang. Bab 1367, wajahnya tampan, hanya kurang iringan musik. Kalau pria seperti Agam dianggap tidak berguna, itu berarti tidak ada orang berguna di dunia ini. Kalau pria seperti Agam dianggap tidak baik perilakunya, maka tidak ada orang yang bermoral di dunia ini. Setelah berpikir lama, Tidus akhirnya memahami. Cahya dan yang lainnya sengaja membuat keributan.
Mereka memanfaatkan dirinya untuk mempermalukan Agam. Sementara dirinya yang tidak tahu kebenarannya, dia menganggap Agam adalah calon menantunya. Konyol. Sungguh konyol. Setelah Cahya berkata demikian, dia berharap bisa membuat Tidus memahami sifat asli Agam dan marah kepada Agam. Mungkin saja, para bos besar juga setuju dan ikut mencela Agam. Hasilnya, suasana di aula utama sangat tenang. Bahkan, iringan biola dan piano berhenti dimainkan. Suasana berubah menjadi tegang. Ada apa ini? Mereka masih bingung. Bajingan! Akhirnya, Tidus marah seperti yang mereka harapkan. Namun, Tidus bukan marah terhadap Agam, melainkan mereka. Tidus menampar Cahya dengan keras sekali. Kemarin Cahya ditampar oleh Didit. Dia menutupi bekas tamparan dengan riasan tebal. Tamparan Tidus membuat bekas tamparan sebelumnya terlihat. Separuh wajahnya terlihat bekas tamparan dan wajahnya bengkak. Sebelum semua orang merespons, Tidus bersikap seperti orang gila. Dia merebut tongkat Miati, lalu memukul Miati, Queni, dan yang lainnya. Mereka dipukul dan menjerit. Mereka sangat ketakutan dan suara jeritan mereka terdengar aneh. Khususnya Miati. Tidus belum memukulnya, Miati sudah menjerit ketakutan, lalu terjatuh di lantai. Dia memegang kakinya sambil merintih. Tidus bersikap seperti orang gila. Ini bukan hanya masalah kehilangan muka. Namun, dia malah ikut dalam permainan orang-orang ini untuk mempermalukan Agam bersama. Dia tidak berani membayangkan konsekuensi yang bakal dia terima. Melihat tatapan dingin Agam, dia seperti diguyur dengan air dingin. Seketika itu juga, dia sadar sepenuhnya. Tanpa berbicara banyak, dia langsung berlutut di hadapan Agam, dengan dilihat oleh Cahya dan yang lainnya. Miati, Cahya, dan yang lainnya tertegun. Mereka bukan tertegun karena dikejar dan dipukul oleh Tidus. Toh bagi Cahya dan Queni, kejadian seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Bukankah kemarin Didit juga melakukan hal yang sama karena takut pada Agam? Ternyata Didit takut pada Agam, bukan Tidus. Namun, mereka semua adalah konglomerat yang memiliki kekayaan senilai ratusan triliun. Buat apa takut pada Agam? Cahya, bukankah kamu bilang kalau Tidus mengetahui putrinya berpacaran dengan Agam, dia bakal marah kepada Agam? Kenapa? Kata Miati dengan marah saat dibantu berdiri. Hal ini terjadi di luar rencana. Ternyata Tidus tidak bisa menyingkirkannya. Kata Cahya sambil memegang wajah. Dia tidak menduga bahwa Agam hebat, bahkan Tidus tidak berani padanya. Namun, Cahya tidak panik. Tidak peduli itu Tidus atau Didit, mereka berdua memang konglomerat dengan kekayaan ratusan triliun. Namun, melihat dari kekuatan keluarga mereka masih kalah jauh dengan keluarga lainnya. Mereka masih berada dalam perlindungan keluarga Wangsa, jadi mereka tidak mengkhawatirkan Agam. Cahya berpikir sambil memandang ke arah Julius. Saat ini, Julius mengerutkan dahi dan tatapan matanya terlihat geram. Semua orang bisa merasakan bahwa Julius sedang marah. Cahya menjadi kesal. Hubungan Cahya dengan Julius termasuk kerabat jauh. Dilihat dari silsilah keluarga, Julius adalah sepupu ibunya. Julius pasti sudah melihat Cahya ditampar oleh Tidus. Dia pasti tidak terima dan bersiap-siap berkelahi. Ketika sedang berpikir, dia tiba-tiba merasakan kemarahan dan siap untuk membalas dendam terhadap Tidus. Namun, pintu gerbang megah di ruang utama terbuka. Ada seorang pria masuk ke dalam. Pria itu merapikan pakaiannya, lalu melangkah masuk dengan mantap. Semua orang menjadi terkejut saat melihat wajah pria itu. Taufik, mantan kepala pasukan naga api. Dewa Perang Wilayah Utara. Kalau ditanya siapa penguasa dan pemimpin dunia kriminal, maka jawabannya adalah Taufik. Sebagian besar orang mengetahui profil Taufik. Pria ini sangat membenci kejahatan dan sangat membela keadilan. Dia datang ke sini bukan untuk mencari koneksi. Suasana menjadi makin tegang. Bahkan lampu di aula utama yang awalnya terang, kini lampu kelap-kelip mengikuti langkahnya. Akhirnya, Taufik berada di depan Agam. Kemudian, dia duduk. Melihat sisa makanan Agam, Taufik melambaikan tangan sambil berkata, "Pelayan, aku pesan 2 ayam kecap." Suasana kembali tenang, tetapi ekspresi semua orang terlihat aneh. Suiryo memberi isyarat kepada pelayan, lalu pelayan segera membawa 2 porsi ayam kecap, sambil berkata, "Silakan dinikmati." Taufik mengambil ayam kecap dan memakannya dengan lahap. Dia juga meminum minuman anggur yang seharga puluhan juta. Cahya, Queni, dan yang lainnya tampak tidak suka dengan sikap urakan Taufik. Apalagi kelihatannya Agam memiliki hubungan dekat dengan Taufik, pandangan terhadap Agam juga makin negatif. Pada saat ini, tiba-tiba masuklah beberapa orang lagi. Agam melihat ke mereka. Orang pertama adalah Hilman. Di samping kirinya, ada orang yang dia kenal, yaitu Renanda. Di samping kanannya,
ada orang yang sangat dia kenal, yaitu Aldo. Aldo adalah pemimpin klan Restan Surgawi. Mereka bertiga merupakan tiga sosok yang punya pengaruh besar dan juga dihormati. Hilman adalah putra dari Gibran. Gibran merupakan kepala keluarga Haryanti. Renanda adalah pemimpin Lembah Meru. Satu lagi adalah Aldo, pemimpin klan Restan Surgawi yang menjabat saat ini. Semua mata sebagian orang tertuju kepada mereka bertiga. Jawald, Yuslan, dan Suwiryo tidak mengetahui perseteruan antara Agam dengan ketiga orang ini. Mereka hanya tahu bahwa ketiga orang tersebut memiliki posisi yang sangat tinggi dan mereka menyapa dengan ramah. Kedatangan mereka membuat Agam dan Taufik punya kesempatan langka untuk menyombongkan diri. "Kapan anak buahmu datang?" tanya Agam sambil mengambil ayam kecap. "Tuan, aku pesan 2 porsi ayam kecap, bukan untuk berbagi denganmu. Kalau aku berbagi denganmu, tidak cukup untukku," kata Taufik sambil memaki. Agam membuka sebungkus rokok merek rokok Dewa Perang dengan wajah angkuh. Taufik tiba-tiba tersenyum. Namun, siapa sangka ketika Agam mengambil sebatang rokok dan Taufik juga mengambil sebatang rokok lagi, bungkus rokok tersebut sudah kosong. "Kamu pandai bercanda." Taufik dengan frustrasi mengeluarkan asap rokok. Sambil menikmati rokoknya, dia berkata, "Kita hanya punya 5 menit. Tapi, aku harus memberitahumu sebelumnya, aku tidak punya tenaga untuk bertarung. Aku hanya mampu bertarung 1 lawan 1. Aku memang inginnya seperti itu. Itu artinya, kamu pura-pura hebat. Pura-pura apanya? Kalau jumlah kita sedikit, kita tidak bisa menyingkirkan mereka," kata Agam sambil memutar mata. Lalu, dia bertanya serius. "Apa yang kamu lihat di jalan?" "Aku melihat jalanan yang penuh genangan air hujan." "Hanya itu?" "Aku melihat banyak tulang," kata Taufik sambil tersenyum. "Hanya itu? Ada apa lagi? Katanya kamu hebat." Agam tampak kesal. "Entah siapa yang menjatuhkan uang 200.000 di dalam genangan air. Apa kamu tidak melihatnya? Bilang dong dari tadi. Kenapa tidak kamu ambil? Saat datang ke sini, aku menjaga penampilanku. Kalau aku memungut uang itu, bukankah akan merusak citra diriku?" kata Agam dengan kesal. "Apa yang kamu bicarakan? Tidakkah kamu melihat seberapa keren saat aku masuk? Kalau tidak terburu-buru, aku pasti minta masuk dengan diiringi musik. Aku pasti akan terlihat lebih keren," kata Taufik sambil menggelengkan kepala. Setelah selesai memakan ayam kecap sampai puas, Taufik serdawa, yang menandakan bahwa dia sudah kenyang. Dia mengambil 2 tusuk gigi dengan menggeleng-gelengkan kepala. Dia memandang ke sekeliling sambil membersihkan giginya, lalu berkata, "3 orang bodoh ini sangat pandai berpura-pura. Aku tidak suka dengan mereka. Kalau begitu, kamu yang menangani orang-orang itu, ya?" kata Agam. "Lalu, kamu lakukan apa? Hanya menonton?" tanya Taufik tampak kaget. "Perutku agak sakit. Kelihatannya, ayam kecap ini basi. Aku mau ke toilet dulu," kata Agam sambil memegang perut. Sehebat apapun orang, dia tetap harus makan. Buang air besar setelah makan adalah hal yang wajar. Itu adalah 3 hal mendesak manusia yang tidak bisa dihalangi. "Sialan! Kenapa tidak bilang dari tadi? Aduh, perutku juga sakit," kata Taufik mulai merasakan perutnya sakit. "Kamu bohong! Kamu baru saja makan, masa langsung sakit perut?" tanya Agam dengan wajah marah. "Sialan! Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Di acara seperti ini, tidak pernah ada hidangan ayam kecap. Ayam kecap ini hanya untuk dekorasi," kata Taufik sambil memukul meja dan mengumpat. Bab 1368, Siapa Dewa Perang? "Jangan banyak bicara. Di sini hanya kita yang makan ayam kecap. Kita berdua tidak bisa beraksi bersama, nanti kamu yang berpura-pura hebat. Dengan demikian, kita tidak akan malu. Membangun sebuah citra diri butuh usaha. Kamu menyombongkan diri di depan orang yang kemampuannya di atasmu. Dalam hal berpura-pura hebat, apa kamu bisa menandingiku? Sombong! Kamu pikir gelar Dewa Perang ini kudapatkan dengan cuma-cuma?" Taufik tidak terima, dia memukul meja hingga hancur. Kejadian ini menarik perhatian banyak orang. Hilman, Renanda, dan Aldo juga melihat ke arah mereka. Bukan Taufik yang mereka amati, melainkan Agam. Ekspresi mereka langsung berubah. Hilman sangat benci pada Agam. Agam pernah mengalahkannya dan dia merasa sangat malu. Setelah tiba di ibu kota kekaisaran, identitas Agam menjadi topik hangat. Farid, Agam, dan beberapa orang lainnya berada di sekitar Agam untuk merebut popularitasnya. Saat ini, putra dari kepala keluarga Haryanti tidak ada apa-apanya di hadapan Agam. Apalagi Renanda dan Aldo, mereka lebih kalah jauh dari Agam.
Mereka berada di medan pertempuran langsung dengan klan Wanara. Agam menunjukkan kekuatan yang sangat dominan, membuat mereka merasa takut. Mereka merasa sangat ketakutan dan ingin sekali membunuh Agam. Dengan kata lain, Agam harus mati. Agam harus mati. Kalau Agam tidak mati, dia akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Ketika musuh saling bertemu, kebencian makin kuat. Mereka mulai memikirkan cara menghabisi pria yang telah membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak. Ternyata kalian semua sama saja, komplotan orang jahat. Kata Cahya tidak bisa menahan diri untuk menyindir setelah melihat situasi yang terjadi. Cahya mengakui dan menghormati kedudukan Hilman dan dua orang lainnya. Tidak hanya Julius, bahkan kepala keluarga lainnya juga menunjukkan ketulusan untuk menjalin relasi dengan mereka. Dengan adanya mereka, apa masih ada kesempatan bagi orang lain untuk merebut? Taufik berani memukul meja. Memangnya dia ingin pamer ke siapa? Siapa yang ingin dia intimidasi? Saat memikirkan hal ini, tiba-tiba Cahya merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Kemudian, dia melihat Julius memberinya tatapan ingin membunuh. Tatapan Julius membuatnya ketakutan. Pak Julius? Kata Cahya dengan wajah terkejut dan ketakutan. Apa kamu berhak bicara di sini? Tanya Julius dengan emosi. Karena posisi mereka ada di pesta perjamuan malam, jadi Julius tidak berani bertindak. Kalau bukan berada di pesta perjamuan, dari awal dia sudah mengambil tindakan terhadap keluarga Pambudi. Banyak konglomerat ibu kota kekaisaran yang datang ke pesta perjamuan malam ini. Lalu, kenapa sebagian kecil konglomerat tidak datang? Apa mereka tidak memenuhi syarat? Alasannya adalah mereka tidak peduli. Agam dan Taufik adalah tokoh utama di acara ini. Termasuk Hilman dan dua orang lainnya juga. Terus terang, mereka berlima adalah tokoh utama, sedangkan yang lain hanya pendukung saja. Cahya masih berani berkomentar di samping? Terserah kalau dia ingin mencelakai diri sendiri, selama dia tidak melibatkan keluarga Wangsa. Melihat tatapan Julius yang penuh amarah, Cahya merasa terpukul. Dia mengalihkan pandangan ke orang-orang yang memandang rendah ke arah Agam. Mulutnya menganga lebar, wajahnya tampak kaget, dan pikiran yang sangat menakutkan muncul di benaknya. Jangan-jangan. Duk! Duk! Tiba-tiba, terdengar langkah kaki dari luar. Langkah kaki itu menggetarkan seluruh aula utama restoran. Selain itu, menggoyangkan lampu kristal yang tergantung di atas. Energi kematian menyelimuti seluruh restoran. Seorang pelayan masuk dengan wajah ketakutan. Suiryo bertanya dengan wajah terkejut. Apa yang terjadi di luar? Banyak orang yang datang di luar, setidaknya ada 5.000 orang. Mereka memenuhi seluruh area restoran. Suiryo baru sadar, dia membuka ponselnya dan melihat bahwa sinyal ponselnya telah hilang. Dia segera mengeluarkan ponsel satelit. Tangannya gemetaran dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Pesan yang tidak terhitung jumlahnya muncul di ponsel satelit, semuanya terkait dengan munculnya lebih dari 5.000 orang di sini. Pintu utama terbuka, di luar terlihat sekelompok orang yang berdiri dengan wajah penuh dengan niat jahat. Mereka juga mengenakan seragam hitam. Mereka memiliki kekuatan dan keberanian yang besar. Ada 50 orang di barisan depan, semuanya adalah pasukan naga api. Mereka semua adalah prajurit yang kuat. Mereka memiliki postur tubuh tegap dan kuat. Mereka juga penuh dengan energi kematian. Tidak ada satupun yang berani melawan mereka. Setelah masuk ke aula utama, mereka berlutut dengan satu kaki sambil berkata, "Mohon Dewa Perang hadir." Sementara 5.000 orang di barisan belakang juga berlutut. Mereka berkata dengan lantang, "Mohon Dewa Perang hadir." Saat ini, semua orang seperti melihat banyak orang yang terbunuh di medan perang. Mereka datang dengan semangat yang menggebu-gebu. Cahya tampak kaget, lalu bertanya, "Siapa Dewa Perang?" Saat ini, Agam bangkit berdiri. Semua mata memandang ke Agam. Cahya, Miati, Kweni, dan yang lainnya tampak sangat ketakutan. Dia Dewa Perang. Saat melihat Agam berdiri, seorang pelayan berdiri di hadapannya. Pelayan itu bertanya dengan tubuh gemetaran. Anda adalah Dewa Perang?" "Bukan. Aku hanya ingin bertanya di mana toilet. Ayam kecap yang kalian masak sudah basi," kata Agam dengan santai. Suasana menjadi hening. Vero tidak tahan memutar mata. Pria ini sungguh tidak tahu malu. Saat ini, Taufik terbatuk. Dia bangkit berdiri, lalu berkata kepada pasukan yang berada di luar. "Kalian tunggu di luar. Aku juga mau ke toilet." "Baik," jawab 50 orang. "Silakan Dewa Perang ke toilet. Silakan Dewa Perang ke toilet." Suara mereka menggema di seluruh aula utama. Ekspresi semua orang tampak aneh. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, ada satu hal yang mereka yakin.
tidak akan ada lagi orang yang berani makan ayam kecap bikinan restoran Horizon. Hilman, Renanda, dan Aldo tampak tidak senang. Mereka bertiga sangat membenci Agam. Musuh ada di depan mata, dia malah ke toilet. Dia membiarkan mereka bertiga menunggu seperti orang bodoh. Tidak tahu malu. Pengecut. Renanda bertanya dengan serius. Apa rencana kita selanjutnya? Pria itu lumayan kuat. Meskipun kita bertiga bersatu melawannya, kita tetap tidak bisa mengalahkannya. Kata Aldo dengan wajah marah. Meskipun dia malu mengakui kehebatan Agam, dia tetap harus mengakuinya. Dulu dia mengira Agam adalah lawan yang bisa dia lawan dengan mudah. Dia tidak menyangka, ternyata tingkatan kekuatannya melebihi dirinya. Apalagi, Agam tidak datang seorang diri. Agam datang bersama Taufik. Apa dia orang biasa? Tidak. Taufik adalah dewa perang wilayah utara. Satu orang saja sudah sulit untuk mereka hadapi. Hilman menahan amarahnya. Dia melihat ke sekelilingnya, lalu berkata dengan senyuman sinis. Jangan terburu-buru. Biarkan dia merasa terancam. Meskipun dia punya keberanian seperti harimau dan makan, dia tidak akan berani bertindak gegabah. Selain itu, kalian juga tahu situasi di ibu kota kekaisaran. Kalau kita benar-benar berkelahi, ada beberapa orang yang pasti tidak akan tinggal diam. Pada akhirnya, kita belum tentu menjadi pemenangnya. Hilman terlihat percaya diri. Kondisi di ibu kota kekaisaran jauh lebih rumit dibandingkan wilayah lain. Setiap tindakan kecil akan memengaruhi keadaan secara keseluruhan. Di hadapan seorang penguasa, tidak boleh ada yang bertindak sembarangan. Tidak peduli kamu adalah penguasa neraka, kamu harus mematuhi aturan yang berlaku di sini. Bab 1369, membuat masalah. Tiba-tiba, lampu meredup. Saat ini, keadaan di aula utama menjadi gelap. Orang-orang yang dari awal merasa panik, mereka makin gemetar ketakutan. Kemudian, alunan lagu berjudul Pantai Shanaya yang penuh dengan cerita cinta dan dendam di dunia persilatan dimainkan. Lampu menyorot ke piano di aula utama, kemudian muncul sebuah bayangan. Orang itu tidak lain adalah Agam. Agam memainkan piano. Dalam melodi piano terkandung perasaan cinta dan dendam, serta mengandung perasaan kesedihan. Mendengar alunan piano, mereka seolah-olah melihat pemandangan di Sungai Tabuan. Melihat kota lama yang luas. Melihat burung elang beterbangan. Melodi yang akrab ini menyimpan begitu banyak kenangan dan emosi. Lampu menyorot lagi ke aula utama. Taufik muncul dari balik kegelapan. Dia berjalan selangkah demi selangkah dengan diiringi alunan musik piano. Kenangan masa lalu terus bermunculan di benaknya. Dia seakan melihat rekan-rekan seperjuangannya roboh satu persatu. Sementara itu, dia membawa tulang belulang mereka dan melangkah melewati jalan yang panjang dan gelap. Saat Pharaoh melihat kejadian ini, mulutnya agak menganga. Ada kegelisahan di hati Pharaoh saat melihat Agam ahli dalam memainkan piano. Ternyata Agam pintar memainkan piano. Hei, ini lagu perjuangan melawan tentara musuh. Saat semua orang tenggelam dalam suasana pemandangan yang menakjubkan seperti dalam video musik, tiba-tiba musik piano menghilang dan digantikan oleh suara nyanyian seorang pria. Wah! Semua orang tampak tertegun. Ketika suasana sedang terasa tegang, tiba-tiba Taufik tersandung dan hampir terjatuh. Sialan! Apa yang kamu lakukan? Taufik menoleh dan berteriak ke arah Agam. Ada yang menelponmu? Kata Agam. Siapa? Namanya NG. Katakan padanya, aku sedang sibuk. Agam menerima telepon dan berkata, Halo, Taufik sedang sibuk berpura-pura hebat. Tanyakan kepada Kak Taufik, apa malam ini dia tidak bermalam di rumahku? Suara wanita itu terdengar sampai satu ruangan. Pada saat ini, orang-orang baru menyadari bahwa bukan Agam yang memainkan piano, melainkan musik instrumental yang diputar melalui speaker dari ponsel. Agam duduk di depan piano, lalu berpura-pura main piano. Tutup teleponnya, kata Taufik dengan wajah malu. Agam menutup telepon, kemudian terdengar lagu Pantai Shanaya kembali dimainkan di Spotify. Suasana di aula utama menjadi kacau balau. Apa yang dilakukan dua orang ini? Apa perlu sampai sejauh ini mengerjai orang? Namun, identitas mereka sangat kuat. Mereka hanya bisa menonton kekacauan yang dibuat oleh Agam dan Taufik, tetapi tidak ada yang berani protes. Taufik mencoba lagi untuk menyatu dengan iringan musik, tetapi dia menyadari bahwa tidak bisa masuk. Dia berbalik dan berkata kepada Agam. Apa ada lagu lain? Misalnya, lagu yang dapat menggerakkan emosi dan menciptakan suasana? Ada. Agam melakukan beberapa pengaturan, lalu aplikasi pemutar musik memutarkan lagu anak-anak yang ceria. Aku ingin memberitahumu, aku menggambar dengan pensil yang kamu hadiahkan. Semua orang makin tertegun. Taufik juga tertegun. Seorang pria kelahiran tahun 90-an tanpa sadar berkata,
judul lagu itu dunia kartun. Lagu anak-anak zaman dulu bagus-bagus. Pulang nanti, aku ingin memperdengarkan lagu ini ke Delia, kata Agam sambil tersenyum. Dia cepat-cepat turun ke bawah. Semua konglomerat dan bangsawan yang berada di restoran Horizon tampak kebingungan. Mereka berdua telah mengacaukan pesta perjamuan makan malam. Apa yang kamu lakukan? Tanya Taufik sambil memelototi Agam. Jangan terlalu pedulikan hal itu. Agam tersenyum, dia berdiri di hadapan orang-orang dengan tatapan kaget yang melintas di mata mereka, lalu melihat ke arah Hilman dan dua orang lainnya. Kemudian, dia berkata, acara hiburan sudah selesai, mari kita masuk ke inti permasalahan. Agam, jangan merasa puas dulu, kata Hilman menatap tajam ke arah Agam. Hilman ingin sekali memaki dengan kata-kata pedas. Namun, hujan sepanjang malam, cuacanya kembali cerah saat kamu bangun pagi. Alunan lagu anak-anak yang ceria terus berkumandang, tetapi ini sama sekali tidak bisa membuatku masuk ke dalam suasana. Matikan lagunya! Wajah Hilman marah. Dia berteriak kepada orang di atas sambil memancarkan kekuatan spiritual yang kuat dan mengguncang seluruh ruangan dengan getaran yang kuat. Tidak bagus kamu marah-marah, kata Agam sambil tersenyum. Dia menggelengkan kepala, lalu berkata, kedudukanmu tinggi, kamu juga sudah terbiasa menjalani kehidupan mewah. Jadi, kamu tidak memahami kehidupan orang biasa. Hilman berkata dengan kesal. Agam, jangan terus berbuat yang aneh-aneh di sini. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Katakan sejujurnya. Agam menatap Renanda sambil tersenyum. Renanda bergerak mundur, lalu dia berkata dengan wajah dingin. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Jangan begitu, aku tidak tertarik padamu. Aku hanya ingin meminjam harta karun milik sekte kebajikan yang ada di dalam tubuhmu, kata Agam sambil tersenyum. Maksudmu, pusaka nan tua? Renanda berkata dengan marah. Jangan mimpi. Semua tahu isi pikiranmu. Kalau kamu meminjamnya, apa kamu akan mengembalikan? Aldo berkata dengan nada dingin. Agam, meskipun kamu dianggap sebagai seseorang yang berpengaruh, apa kamu benar-benar ingin melakukan tindakan merampas secara paksa? Aldo menahan Agam dengan sengaja. Karena ada perjanjian tidak tertulis antara klan tersembunyi. Pertempuran antar klan tidak boleh secara sembarangan menyerang generasi muda. Kalau saling membunuh penerus klan masing-masing, bukankah situasi menjadi makin kacau? Tidak masalah kalau hal itu terjadi di klan Wanara. Siapapun yang membunuh duluan, dia yang bersalah. Sekarang Agam tiba-tiba menyerang Renanda tanpa alasan yang jelas. Ini adalah pelanggaran besar. Agam bahkan ingin merebut harta karun milik Lembah Meru. Ini sudah termasuk dalam perilaku pencurian, tidak akan ditoleransi oleh kelompok lain. Kalian boleh menilai aku merebut secara paksa, kata Agam mengambil sebatang rokok. Dia tersenyum sambil berkata, tentu saja, aku memberikan kesempatan kepada kalian untuk menjaga harga diri, tapi kalian menolak. Karena kalian menolak, aku akan mengajar kalian bagaimana cara menjaga harga diri. Hilman berkata sambil tersenyum sinis. Sungguh lucu. Apa kamu tidak sadar telah melakukan dosa besar? Bersekongkol dengan Taufik membawa begitu banyak pasukan ke sini. Apa yang kamu inginkan? Ingin memberontak? Apa aku memberontak kepada keluarga Haryanti? Apa aku memberontak kepada klan Restan Surgawi atau Lembah Meru? Agam tersenyum, dia melihat ke sekeliling, lalu berkata kepada mereka. Aku bercanda dengan Taufik tadi. Menurutku, 5.000 orang ini tidak bisa mengalahkan kalian. Apa kalian tahu alasannya kenapa? Karena apa yang aku lakukan malam ini tidak ada apa-apanya dengan yang sudah pernah kalian perbuat. Apa yang dilakukan oleh 5.000 orang ini bisa dibandingkan dengan apa yang sudah kalian lakukan? Apa yang ingin kamu pamerkan? Apa yang kamu ketahui? Tanya Hilman dengan nada dingin. Tidak perlu membahas hal-hal yang sudah kita ketahui, mari kita bicarakan beberapa hal yang tidak kamu ketahui, kata Agam sambil tertawa sinis. Dia berkata sambil memandang ke kejauhan. Saat kalian menikmati kekuasaan dan kekayaan, di kota yang sama ada seorang gadis remaja berusia 12 tahun yang berjuang untuk mencari uang tambahan untuk membantu keluarganya. Dia berdiri di tengah hujan lebat, menjual buah jeruk di pinggir jalan. Sayangnya, dia meninggal karena diperkosa. Suaranya yang lembut membuat orang gemetar ketakutan. Jawab, Yuslan, dan yang lainnya saling bertatapan. Mereka tidak bisa berkata-kata. Bab 1370, membongkar kemunafikan. Dia pantas menerimanya, ujar Hilman dengan marah. Dimanapun akan selalu ada perbedaan status sosial. Kalau semua orang menikmati kebahagiaan, maka siapa yang akan bekerja keras?
Kenapa orang-orang itu bukan kamu? Tanya Agam dengan tatapan dingin. Hanya karena kamu berasal dari keluarga Haryanti? Karena aku berasal dari keluarga Haryanti dan aku merupakan putra dari Jibran. Kata Hilman dengan bangga. Plok, plok. Tiba-tiba, Agam bertepuk tangan sambil tersenyum. Kenapa kamu tepuk tangan? Apa yang kukatakan bukan fakta? Tanya Hilman dengan marah. Memang apa yang dikatakan oleh Tuan Hilman adalah kenyataan. Tuan Hilman mempercayai hukum rimba, aku juga setuju dengan hal ini. Kata Agam tidak keberatan. Tatapannya serius, tetapi tatapannya sangat menakutkan dan membuat orang terintimidasi. Kalau yang lemah harus tunduk, maka serahkan harta karun milik sekte kebajikan sekarang. Agam, kamu masih tidak mengerti. Bagiku, kalian yang termasuk kaum lemah. Saat Agam melangkah maju, mereka bertiga merasakan sebuah kekuatan dahsyat menyelimuti mereka. Perasaan nyaris mati yang kuat melanda pikiran. Baik Renanda, Aldo, dan Hilman yang mencapai alam kemuliaan tingkat 4. Mereka seperti berada di atas perahu kayu yang berlayar di tengah badai dan siap-siap terbalik dan tenggelam setiap saat. Mereka merasa seperti akan tenggelam. Dulu mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Agam. Sudah berapa lama itu terjadi? Sekarang mereka menjadi lemah di hadapan Agam. Mereka kini tidak memiliki kekuatan cukup untuk melawan Agam. Hilman ketakutan dan berteriak. Di sini adalah ibu kota kekaisaran. Kamu jangan berbuat seenaknya yang melanggar aturan di sini. Baru saja kamu mengomentari gadis itu dan orang-orang di luar. Kamu juga membahas tentang kekuatan dan tingkat hierarki denganku. Sekarang kekuatanmu tidak sebanding denganku, kamu malah membahas tentang aturan denganku. Tuan Hilman, kamu tidak konsisten. Kata Agam dengan nada dingin. Agam mendekatinya dengan pelan-pelan. Tap, tap. Setiap langkah Agam membuat mereka bertiga merasa dada mereka dipukul dengan keras. Muncul bola cahaya emas dari dada Renanda. Bola cahaya emas itu meminimalkan rasa sakit dari serangan yang dia terima. Saat Aldo dan Hilman ingin melawan, mereka menemukan bahwa kekuatan mereka terbelenggu. Seolah-olah mereka hanya orang biasa yang tidak memiliki kekuatan istimewa. Ya, latar belakang dan lingkungan keluarga mereka memang ditetapkan tidak berhubungan dengan kelas bawah. Namun, bagi Agam, mereka semua adalah orang dari kelas bawah. Aura menakutkan yang tampaknya menguasai dunia dilepaskan dari tubuh Agam. Mereka bertiga merasakan hidup mereka sangat menyedihkan. Kesombongan yang dulu mereka rasakan, sekarang berubah menjadi sesuatu yang sangat konyol. Aku memberimu kesempatan menjaga citra diri, kamu malah menolak. Aku akan mengajarimu cara menjaga citra diri. Kalau kamu berbicara tentang kenyataan, aku akan mengajarimu tentang kenyataan. Langkah ini sangat mendominasi dan merupakan perpaduan antara kemanusiaan dan cara melakukannya. Kekuasaan mereka bertiga seolah telah lenyap. Mereka bertiga menjadi orang-orang lemah di hadapan Agam. Pada saat ini, Jaul, Yuslan, Julius, Suiryo, maupun para konglomerat dan bangsawan lainnya merasakan kekuatan yang dahsyat dan tidak berdaya. Ya, mereka menganut tingkatan status sosial. Orang kuat dihormati, sedangkan orang lemah harus tunduk pada orang yang kuat. Namun, mereka tidak tahu bahwa pada kenyataannya, mereka bukanlah orang yang kuat dan dihormati. Agam, berani sekali kamu menyerang kami. Kamu telah melakukan kesalahan besar. Hilman terlihat gemetar dan gugup dan terdengar suara giginya gemeretak. Bagian mana yang menunjukkan dia adalah putra dari Jibran? Dia menatap Renanda. Andai tidak dibantu dengan kekuatan dari pusaka Nantua, tubuh dan jiwanya hancur. Untung saja, Aldo juga tidak mengalaminya. Sebagai pemimpin klan Restan Surgawi, Aldo merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya dan gemetaran. Jangan-jangan, kalian masih belum mengerti? Tanya Agam sambil menatap mereka bertiga. Agam berbicara dengan senyuman sinis. Kalian bukan dewa. Kalian hanya manusia biasa, sama seperti orang-orang di luar. Mereka bertiga menatap Agam dengan wajah terkejut. Orang-orang terhormat yang menduduki posisi tinggi dan para pengusaha kaya yang sukses, semuanya mengangkat kepala dan melihat ke arah Agam. Ada satu hal yang perlu kalian pahami. Penguasa neraka bertanggung jawab atas siklus hidup dan mati manusia, sedangkan Agam dari kota Primadona, yang masuk menjadi menantu matri lokal di keluarga Pambudi demi sejumlah uang dan berlutut di hadapan musuh-musuhnya untuk meminjam uang. Perbedaan antara penguasa neraka dengan Agam adalah takdir. Sementara kalian yang merupakan anggota keluarga bangsawan dan konglomerat, perbedaan kalian dengan masyarakat biasa di luar hanya terletak pada status sosial semata. Kalau kalian mengabaikan semua hal itu, lalu apa arti hidup kalian? Mereka semua terkejut. Suasana di seluruh aula utama menjadi sunyi. Perkataan Agam barusan telah meruntuhkan benteng terakhir semua. Agam telah memberitahukan kenyataan yang sulit mereka terima.
Taufik juga terkejut. Sikap Agam yang terang-terangan, sungguh membuat orang gemetar. Perkataannya sama saja dengan menyatakan perlawanan terhadap klan tersembunyi 9 alam, keluarga Haryanti, 9 alam surgawi, dan semua golongan konglomerat dan bangsawan. Bahkan, Taufik tidak berani angkat suara. Atmosfer terasa tegang. Cahaya lampu yang berputar, tampaknya menjadi melambat. Selain itu, suasana masih terasa menegangkan. Agam mengangkat tangan, pelan-pelan mengarahkan tangannya ke Renanda yang ada di depan. Pupil mata Renanda menyempit. Tatapan matanya terlihat ketakutan, kemudian dia menjerit keras. Sebuah cahaya keemasan keluar dari mulutnya, membentuk sebuah manik sebesar tangan bayi dan memancarkan cahaya kebajikan berwarna keemasan yang menyinari seluruh ruangan. Agam berkata sambil menatap Renanda yang lemas. Kamu mengaku dirimu adalah keturunan lembah Meru, tapi dibandingkan dengan teman sebayamu, kamu masih kurang satu buah pusaka nan tua dari leluhurmu yang belum kamu miliki. Tidak. Renanda merasa harga dirinya hancur. Saat ini, dia menerima guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuatnya merasa hancur dan terluka secara mendalam. Dia berteriak sebagai bentuk mencoba mengembalikan harga dirinya yang telah runtuh. Agam mengabaikannya. Dengan satu jentikan jari, Agam menghapus sisa tanda jiwa yang masih ada di pusaka nan tua. Setelah itu, Agam mengambil pusaka itu ke dalam genggamannya. Masalah sudah selesai. Semoga kalian semua beruntung, kata Agam sambil melihat ke orang-orang di sekeliling aula utama. Ekspresi Agam tenang dan nada suaranya tidak terdengar sombong. Agam balik badan, lalu pergi. Walaupun kondisi di dalam aula utama hangat, para tamu di ruangan merasakan kedinginan. Semua ucapan yang dilontarkan dan sikap yang dilakukan Agam tidak ditujukan ke siapapun atau untuk melindungi siapapun. Apa semua orang yang memiliki hubungan baik dengan Agam adalah orang yang bertanggung jawab atas hubungan sebab dan akibat yang mereka lakukan? Tentu tidak. Apa semua orang yang bermusuhan dengan Agam berarti dosa mereka banyak? Juga tidak. Tidak peduli mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan Agam atau mereka adalah keluarga Agam. Agam tetap akan bersikap tegas dan mengambil kendali. Agam adalah penguasa neraka. Dia tidak peduli dengan posisi, melainkan hubungan sebab dan akibat. Agam! Kamu sombong! Cahya berteriak di belakang Agam. Dia mengambil kesempatan untuk memprovokasi Agam agar bertentangan dengan para tamu. Cahya mengira bahwa tidak peduli seberapa kuat Agam, dia tidak mungkin berani menyinggung perasaan banyak orang di saat bersamaan. Namun, tidak ada yang memedulikan Cahya. Kalau para tamu gampang terpengaruh, mereka tidak mungkin menjadi konglomerat dan bangsawan. Mereka menganggap tindakan yang dilakukan Cahya adalah bodoh. Setelah Agam meninggalkan ruangan, atmosfer di aula utama kembali damai. Hilman menarik napas. Dia mendapati tangannya berkeringat. Seketika itu juga dia merasa kesal. Jelas-jelas dirinya adalah tuan muda keluarga Haryanti, tetapi dia dibuat ketakutan oleh seorang bajingan. Ini adalah hal memalukan yang sulit dia terima.